Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan ajang bertaraf internasional World Water Forum yang ke-10 yang akan digelar pada tanggal 18 hingga 25 Mei 2024 nanti di Bali. Forum ini akan menjadi ajang pertemuan para pemangku kepentingan dari penjuru dunia yang nantinya akan membahas dan merumuskan solusi atas tantangan global terkait dengan air. Dan pemirsa, untuk memahami lebih jauh lagi apa yang dimaksud dengan World Water Forum ke-10 tersebut, kita akan berdiskusi bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Selamat malam, Pak Dirjen. Selamat malam, Mona. Baik, Pak Dirjen, ini adalah kehormatan untuk Indonesia juga kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah ajang bertaraf internasional. Nah, Pak Dirjen, sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai WWF ini masih ada masyarakat yang belum memahami sebenarnya betapa pentingnya pelaksanaan World Water Forum yang ke-10. Ini seperti apa, Pak Dirjen? Ya, jadi World Water Forum ke-10 ini menjadi sangat penting ya, karena kita tahu kita banyak mengalami problem ya dalam kaitannya dengan air. Ya, di sisi lain air ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Dia adalah kebutuhan dasar. Gambarannya kira-kira ya orang lebih cepat meninggal dunia karena kekurangan air daripada kekurangan makanan begitu, sehingga air memang harus menjadi perhatian kita. Air ini tidak hanya penting ya buat Indonesia, atau World Water Forum ke-10 ini tidak hanya penting buat Indonesia, tetapi juga penting buat masyarakat dunia. Ya, kalau kita lihat sekarang ini ada data yang mengatakan bahwa ya 2-3 miliar orang di dunia ini kekurangan air, kesulitan mengakses air. Di Afrika misalnya, kemudian di Timur Tengah. Nah, karena itu kita perlu solusi untuk mengatasinya. Ya, dan solusi ini memang bukan cuma solusi yang main-main ya, tetapi solusi tingkat tinggi. Ya, artinya negara, pimpinan negara, kepala negara, presiden, perdana menteri, menteri, para pejabat tinggi ini juga harus concern dengan persoalan air yang ada di dunia ini begitu. Ya, karena kita ingin air itu menjadi semacam pemantik ya kesejahteraan bersama. Ya, tema World Water Forum ke-10 adalah Water for Shared Prosperity. Jadi air untuk kesejahteraan bersama. Karena kita tidak mungkin sejahtera tanpa air. Tidak mungkin kita sejahtera kalau kita kekurangan air. Jadi kesejahteraan itu bisa diawali dari ketersediaan ataupun akses seluruh umat manusia kepada air. Kira-kira seperti itu. Baik, berarti untuk di Indonesia sendiri, meskipun kita mengetahui Indonesia untuk ketersediaan airnya sampai saat ini masih bisa dikatakan melimpah, tapi kembali lagi yang Pak Dirjen sampaikan tadi, kita perlunya beberapa solusi atau bagaimana nantinya bisa mengendalikan kendala begitu Pak ya, terkait dengan penyebaran air di Indonesia. Betul ya, Indonesia memang masih ada beberapa persoalan, misalnya di NTT ya, tetapi kita ini dianggap cocok untuk menjadi tempat penyelenggaraan World Water Forum ke-10 karena Indonesia punya best practice yang dianggap bisa ditiru oleh negara lain. Misalnya kita sekarang sedang aktif membangun bendungan, kemudian kita juga punya contoh baik bagaimana kita merevitalisasi Sungai Citarum. Nah, nanti ini akan diperlihatkan ya. Kemudian kita juga punya berbagai kearifan lokal, ya misalnya Subak di Bali. Nah, ini juga bisa menjadi contoh bagi negara lain ya bagaimana kita memperlakukan air dengan baik. Baik, lalu Pak Dirjen, pada WWF nanti apa saja isu yang akan diangkat ini Pak? Ya, jadi ada beberapa isu yang akan kita angkat. Yang pertama adalah Water Quality Assessment and Ecosystem Health.
Ini berkaitan dengan bagaimana sebaiknya kualitas air ya tidak hanya di Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Ya bagaimana kita meningkatkan kualitas air. Jadi air itu tentu tidak semuanya bisa kita konsumsi ya. Karena itu kita harus meningkatkan kualitasnya. Misalnya sekarang ini ada teknologi mengubah air laut yang asin itu menjadi air tawar. Nah, ini juga akan dibahas di dalam World Water Forum karena memang biayanya masih sangat mahal untuk mengubah air asin menjadi air tawar yang bisa dikonsumsi. Nah, isu ini akan lebih berbicara mengenai sistem monitoring, ya bagaimana kita bisa bertukar data untuk memperkuat upaya kita mengendalikan kualitas air. Kemudian isu kedua adalah water quality improvement. Isu ini adalah upaya semua pemerintahan yang ada di seluruh dunia dalam memperbaiki kualitas lingkungan air. Ya, jadi air ini kan ada di dalam satu habitat tertentu. Ya, kalau lingkungan sekitarnya ini baik, maka kualitas air juga akan baik. Seperti yang saya contohkan tadi, bagaimana das Citarum itu kita bikin baik sehingga kualitas air sungainya itu baik begitu. Kemudian soal public health ya, public health atau isu public health ini keterkaitannya dengan bagaimana mengendalikan air supaya terhindar dari pencemaran ya, sumber-sumber pencemaran, karena kalau air tercemar tentu tidak bisa dikonsumsi atau tidak sehat untuk dikonsumsi. Nanti di sana para peserta akan berbicara atau narasumber akan berbicara bagaimana pengalaman Indonesia mengendalikan sumber-sumber air supaya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain. Seperti yang tadi saya contohkan, ya kasus Citarum itu akan menjadi showcase di World Water Forum ke-10 begitu. Kemudian juga bagaimana memulihkan lingkungan hidup yang sudah tercemar, yang tidak kondusif lagi bagi ketersediaan air ya, supaya ya airnya jadi tersedia dengan sangat baik. Sekali lagi contoh Sungai Citarum itu adalah contoh terbaik yang akan kita perlihatkan kepada negara-negara lain ataupun peserta lain. Isu keempat terkait dengan protection of fresh water, groundwater and marine ecosystem. Ini berkaitan dengan perlindungan sumber air yang kalau di Indonesia ini telah dilakukan oleh KLHK melalui Direktorat PPA, ya PPA, yaitu dengan melakukan pemulihan danau, perlindungan mata air, program kali bersih dan pembangunan ekoriparian. Isu kelima adalah source control. Ini terkait dengan point and diffuse source pollution yang akan membahas penggunaan sparring. Sparring ini adalah sistem pemantauan air limbah dalam jaringan. Sparring adalah sistem pemantauan yang bekerja secara otomatis terus-menerus dan berada dalam satu jaringan yang digunakan untuk memantau, mencatat, dan melaporkan kegiatan pengukuran suatu parameter dan atau laju aliran pembuangan air limbah ke media air. Ya, jadi pembuangan air limbah itu harus tetap terpantau. Ya, harus tetap terpantau. Kemudian keenam adalah eco hydrological nature-based solution yang akan membahas ekoparian sebagai salah satu nature-based solution. Ekoriparian merupakan fasilitas pengendalian pencemaran sesuai dengan sumber pencemar yang ada serta fasilitas lingkungan lainnya yang tidak mengganggu ekosistem yang ada dan mendapat supaya bisa menjadi tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi air ini juga bisa menjadi sarana pariwisata. Ya, misalnya memancing, kemudian wisata air. Nah, ini tentu ada tekniknya. Ya, ada tekniknya dan ini bisa dibicarakan nanti di World Water Forum ke-10 di Bali tanggal 18 sampai 25 Mei 2024. Baik, Pak Dirjen, jelas dari 6 isu yang akan dibahas pada WWF ke-10 nantinya di Bali tersebut, kita bisa melihat bagaimana pemerintah Indonesia selama ini juga telah mengaplikasikan begitu Pak ya, dari 6 isu tadi terkait dengan program-program pemerintah untuk air yang ada di Indonesia. Baik Pak Dirjen, kita akan lanjutkan program juru bicara pada malam hari ini berkaitan dengan World Water Forum ke-10. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program juru bicara.